Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Israwati Amba. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 2 Bau-Bau. Salah satu implementasi kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran ini dirancang untuk mengakomodir kebutuhan belajar siswa dari kesiapan belajar siswa, profil belajar siswa, dan minat belajar siswa yang beragam. Dalam praktik baik ini, saya berperan sebagai guru yang merancang pembelajaran inovatif, kreatif, menyenangkan, dan bermakna bagi murid dengan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan diferensiasi proses. Pembelajaran ini dimulai dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada materi adaptasi tumbuhan. Hasil asesmen menunjukkan siswa dengan kategori paham utuh sebanyak 10 orang, siswa dengan kategori paham sebagian sebanyak 13 orang, dan siswa dengan kategori belum paham sebanyak 3 orang. Berdasarkan hasil asesmen tersebut, saya merancang model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan diferensiasi proses dalam pembagian kelompok yang bervariasi. Pada awal pembelajaran, saya mengucapkan salam, mengajak siswa berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Kami menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke untuk membangkitkan rasa nasionalisme peserta didik. Saya melakukan apresiasi, menyampaikan tujuan, serta langkah-langkah pembelajaran untuk mempersiapkan siswa belajar. Selanjutnya, siswa melakukan ice breaking dengan menyebutkan warna pada kata yang tertulis, tujuannya untuk melatih fokus siswa. Dari Sabang sampai Merauke. Hari ini kita belajar tentang adaptasi tumbuhan. Sebelumnya, kita sudah belajar, ada yang masih ingat apa yang kita pelajari sebelumnya? Iya, Rafa? Iya, betul. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama setelah membaca teks, kalian dapat menjelaskan pengertian dari adaptasi dengan benar. Langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kita identifikasi dulu masalah, kemudian Ibu guru. Oke. Hampir tadi ada yang sebut coklat. Iya, cukup. Berarti masih fokus sama tepuk tangan semua. Pada kegiatan pembelajaran problem-based learning yang saya terapkan, dimulai dengan fase 1 orientasi siswa pada masalah melalui gambar. Saya menampilkan gambar teratai dan kaktus, lalu memberikan pertanyaan pemantik. Tujuannya untuk merangsang siswa berpikir kritis. Selanjutnya, saya menampilkan video serta memberikan penjelasan singkat tentang adaptasi pada tumbuhan, tujuannya untuk mengakomodir gaya belajar visual dan auditori. Lalu teratai dia hidupnya di air. Sedangkan ada tanaman kalau disiram terus mati juga karena akarnya membusuk. Tapi teratai dia tetap hidup. Kira-kira ada apa ya? Sekarang kita saksikan sama-sama videonya. Adaptasi itu ada 3, morfologi, fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Ibu guru akan bagi kelompoknya berdasarkan dari kesiapan belajar kalian. Jadi kelompok 1, Almeida. Fase 2, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Saya mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat pemahaman siswa yang bervariasi dan menentukan peran setiap siswa. Siswa dengan kategori paham utuh diberikan peran sebagai narasumber dalam setiap kelompok. Selanjutnya, saya membagikan LKPD, membuat poster pada setiap kelompok, dan menjelaskan petunjuk pengerjaan LKPD tersebut. Ya, diidentifikasi tanamannya, setelah digunting, ditempel di lembar kerjanya. Lalu, ditulis seperti contoh yang Ibu Guru kasih. Ada yang mau bertanya? Sudah jelas? Ya, bisa ya, diskusi kelompoknya 20 menit ya. Itu tanaman apa itu? Iya, eceng gondok. Ini bunga apa ini? Azalea. Ini bunga azalea. Ini bunga jam 9.
Ada bacaannya di depan. Fase 3, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Saya berkeliling memberikan bimbingan bagi kelompok yang membutuhkan pendampingan dan mengajukan pertanyaan pemantik apabila diskusi tidak berjalan lancar. Selanjutnya, sebelum melakukan presentasi, saya mengajak siswa untuk merilekskan diri setelah berdiskusi dengan teknik stop. Tadi sudah berpikir keras, sudah diskusi, sekarang kita rileks dulu. Perhatiannya dulu di depan ya. Hentikan dulu aktivitasnya. Simpan dulu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan adaptasi tumbuhan. Morfologi. Teratai memiliki daun yang lebat dan tipis berfungsi agar penguapan air dapat terjadi dengan cepat dan mudah. Fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Siswa menyajikan hasil diskusi kelompok dalam bentuk poster di depan kelas. Tujuannya untuk melatih rasa percaya diri siswa. Selanjutnya, pada fase 5, siswa melakukan evaluasi dengan menggunakan kuisis mode kertas. Tujuannya untuk mengukur tingkat pemahaman peserta didik setelah menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan diferensiasi proses. Sekarang, kita sampai pada tahap kesimpulan. Iya, jadi tadi sudah terjawab ya, kenapa tanaman kaktus biar tidak disiram tetap hidup? Kenapa dia? Karena batangnya tebal menyimpan cadangan air. Iya, betul. Baik, kemudian. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini? Senang atau tidak? Senang, Bu. Ya, masih ada sticky note-nya? Iya, coba sekarang ditulis di situ. Apa yang kalian pahami hari ini? Pelajaran apa yang kalian pahami? Apa yang belum kalian pahami? Perasaannya kalian. Baik, hari ini kita sudah belajar tentang adaptasi tumbuhan. Pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang adaptasi pada hewan. Nah, ya, sekarang ketua kelas tolong siapkan. Demikian praktik baik yang saya lakukan. Harapan saya melalui praktik baik ini bisa menjadi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik, serta menjadi inspirasi bagi rekan guru untuk dapat menciptakan pembelajaran yang berkualitas dengan mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Semoga praktik baik ini dapat memberikan manfaat bagi sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Isra lakukan sangatlah inspiratif. Dengan membagi siswa di dalam kelompok heterogen, siswa saling belajar menyelesaikan poster dan juga hasil akhirnya memuaskan. Saya terkesan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Isra terapkan. Dengan menyajikan materi lewat video dan tugas membuat poster, siswa menjadi aktif belajar dan suasana kelas menjadi lebih hidup. Pembelajaran berdiferensiasi yang Ibu Isra lakukan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini terlihat dari siswa yang aktif berdiskusi dalam kelompok heterogen. Pembelajaran problem-based learning yang dilakukan Ibu Isra menjadikan siswa memahami pelajaran adaptasi tumbuhan secara mendalam melalui tugas kelompok membuat poster. Pelajaran hari ini menyenangkan karena kami bekerja kelompok membuat poster dengan menempel gambar-gambar tumbuhan. Saya merasa senang hari ini karena saya belajar melalui video dan melakukan latihan kuisis.